Shalom, salam sejahtera. Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa 17 Januari dengan judul Persembahan Kasih. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 2, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Pada hari Jumat, kami menerima 2 orang mahasiswi perawat yang praktek di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung untuk tinggal di rumah kami oleh karena keterbatasan biaya mereka. Dengan sukacita kami menyambut mereka, walaupun hati kecil saya meringis dan menangis, karena beras di rumah kami sudah tidak ada lagi, hanya tinggal nasi yang ada di rice cooker saja. Bahan-bahan untuk masakan pun sudah tidak ada dan tanggal gajian masih seminggu lagi. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong dan tidak mempermalukan keluarga kami. Ketika hari Sabat selesai pelayanan di Jumat, Ibu Ketua Jemaat memanggil saya dan membawa 1 karung beras, cabai, sayur-sayuran, telur, kelapa, dan 2 ekor ayam. Semua hasil panen dari kebun ibu itu. Saya langsung menangis karena Tuhan menolong di waktu yang tepat. Makanan cukup untuk 1 minggu sampai tanggal gajian. Allahku luar biasa, hebat, dan tidak ada yang mustahil baginya. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Yesus Kristus adalah sosok teladan yang luar biasa, tiada bandingannya. Ia selalu hidup di dalam kasih, dan oleh karena kasih-Nya yang tak terbatas itulah, Ia datang ke dunia dan menjadi manusia yang hina. Ia memilih dilahirkan di sebuah kandang hewan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Setelah dewasa, Ia memilih tidak memiliki rumah, sehingga Ia dapat dengan leluasa berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota untuk memberitakan tentang kasih Bapa dan Injil keselamatan. Tanpa pandang bulu, Ia mau duduk makan bersama pendosa yang dibenci oleh banyak orang seperti Sakeus, seorang pemungut cukai yang adalah juga seorang koruptor. Bahkan Yesus tak segan-segan membiarkan dirinya diurapi dengan minyak narwastu yang mahal oleh seorang wanita tunasusila yang telah merasakan sentuhan kasih-Nya sehingga ia bertobat. Ketika kita serba kekurangan, terkadang kita cenderung untuk menolak memberi bantuan. Kita menggunakan akal manusia yang beranggapan bahwa tidaklah mungkin dapat menolong orang lain, sedangkan kita sendiri pun masih perlu ditolong. Disinilah, sahabat wanita, poin penting tentang hidup dalam kasih. Saat kasih Allah meliputi kehidupan kita, hati kita tergerak untuk membuka pintu rumah kita untuk orang-orang yang memerlukan tanpa khawatir akan apa yang dapat kita tawarkan kepada mereka. Kasih itu sendiri yang menyediakan, sebab Allah itu adalah kasih. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Allah terkadang menguji kita dengan menghadirkan orang-orang yang perlu pertolongan pada saat kita sendiri sedang kekurangan. Ia yang telah berkorban bagi keselamatan kita menghendaki agar kita pun rela berkorban bagi orang lain. Maukah Anda mengorbankan apa yang Anda ingini sendiri demi menolong orang lain? Misalnya, daripada membeli makanan hanya untuk diri sendiri,
mengapa tidak membeli lebih untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan makanan? Ini adalah persembahan kasih yang harum di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.